selamat datang kembali di channel Dika Yosune. Bersama dengan saya Evangelis Filito. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda tanpa kompromi. Jadi mungkin apa yang akan saya sampaikan kepada Anda belum tentu Anda setuju, tetapi ketidaksetujuan Anda sekali lagi tidak harus membuat Anda menjadi musuh saya. Karena Paulus pernah berkata di dalam kitab Galatia, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuh. Jadi berbeda pendapat itu tidak apa-apa, tapi ya kita juga harus mencari mana yang benar dan mengikuti yang benar. Seperti kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema yang berjudul permulaan gerakan bahasa lidah modern. Ini didasarkan pada sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. David Cloud yang diterjemahkan oleh Dr. Stephen Liao. Dan ini Anda bisa dapatkan di dalam grapeministry.org, dan artikel ini gratis, Anda bisa baca juga secara lengkap di sana. Dan kita akan mulai sekarang tentang permulaan gerakan bahasa lidah modern, karena kita tahu sekarang ya banyak gereja memakai bahasa lidah, sehingga harus tahu kapan permulaan gerakan ini. Kita akan mulai. Dilihat dari sudut manapun, Charles Parham 1873 sampai dengan 1929 adalah seorang tokoh penting dalam lahirnya gerakan Pentakostalisme. Dia ditabiskan sebagai seorang metodis, tetapi dia meninggalkan organisasi tersebut setelah terjadi konflik dengan atasan-atasan gerejawinya. Jadi kutip dari buku yang berjudul Topeka Outpouring of 1901 yang ditulis oleh Larry Martin dalam halaman 14. Dalam pencariannya yang tak jemu kan pengajaran rohani, ia mengunjungi pelayanan sejumlah pengajar gerakan kekudusan atau gerakan holiness pada waktu itu, kemudian gerakan kesembuhan iman atau faith healing, dan gerakan hujan akhir atau latter rain. Dan dari kesemuanya ia mengumpulkan berbagai penyimpangan doktrinal yang akhirnya ia gabungkan menjadi satu dalam teologi Pantekosta dia sendiri. Sebelum pergantian abad, Parham meneliti kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh Benjamin Irwin, pendiri dari Fire Baptist Holiness Church, dan ia dipengaruhi secara mendalam oleh doktrin yang disebut sebagai doktrin berkat ketiga yang diajarkan oleh Irwin itu. Berkat ketiga itu adalah berkat keselamatan, berkat kuasa, dan berkat kesempurnaan tanpa dosa. Seperti yang telah kita lihat, Irwin mengajarkan bahwa orang Kristen harus mengejar baptisan api untuk mendapat kuasa dan kesempurnaan. Seorang sejarawan Pantekosta yang bernama Vincent Synan menggambarkan hubungan ini. Dia berkata bahwa gereja Fire Baptist Holiness berfungsi sebagai mata rantai yang penting dalam munculnya gerakan Pentakosta modern. Tentu ini tidak sama dengan gereja Baptis Independen, ini beda. Dengan mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari dan terjadi sesudah pengudusan. Ia membangun dasar doktrinal bagi gerakan selanjutnya. Sangatlah mungkin bahwa Charles Parham, orang yang memulai kebangkitan Pantekosta di Topeka, Kansas pada tahun 1901. Dia menerima dari Irwin ide dasar mengenai baptisan Roh Kudus yang terpisah dan terjadi setelah pengudusan. Dan memang untuk suatu periode waktu pada tahun 1899, Parham mempromosikan baptisan api di majalah yang berjudul Apostolic Faith yang dia buat sendiri. Parham mengadopsi doktrin sesat tentang anihilasi atau annihilation dari ayah mertuanya yang adalah seorang Quaker yang bernama David Baker, yang menyangkali adanya hukuman kekal bagi orang-orang jahat, dan sebaliknya percaya bahwa orang-orang yang tidak selamat akan teranihilasi atau hilang eksistensinya di neraka. Pada tahun 1898, Parham terpengaruh oleh Frank Sanford yang sudah pernah disinggung pada tahun 1900, dan pada tahun 1900 Parham pergi ke Chicago untuk belajar di bawah pelayanan John Dewey dan untuk meneliti komunitas yang dipimpin oleh Dewey itu, yaitu City Science. Seperti Sanford dan Dewey, Charles Parham mengajarkan bahwa kesembuhan fisik adalah hak setiap orang Kristen, dan ia mengecam keras penggunaan obat-obatan dan dokter. Dia mengklaim bahwa Allah selalu berkehendak untuk menyembuhkan penyakit. Sehingga pada tahun 13 September 1899, dalam salah satu edisi majalah Apostolic Faith-nya,
Parham menjawab pertanyaan apakah Alkitab melarang penggunaan obat-obatan dengan memproklamirkan, kami katakan ya, dan sangat tegas ya. Jadi itu adalah pernyataan Parham untuk menolak obat-obatan. Sebuah edisi majalah Christian History mengandung sebuah foto dari Parham bersama 7 pengikutnya yang sedang berdiri di tangga gedung di pengadilan Carthage, Missouri. Waktu itu tahun 1906, dan Parham sedang memegang sebuah banner yang bertuliskan Persatuan Rasuli. Yang lainnya sedang memegang banner yang bertuliskan kebenaran, iman, hidup, kemenangan, kesehatan. Mereka sedang membuat suatu pernyataan doktrin iman mereka bahwa kesehatan adalah bagian hidup Kristiani yang dijamin. Parham adalah pengkhotbah Pantekosta pertama yang mendoakan sapu tangan, lalu mengirimkannya lewat pos kepada orang-orang yang menginginkannya. Catatannya ditulis oleh John Goff Jr. dalam sebuah tulisan yang berjudul Fields White unto Harvest, halaman 104. Walaupun dia mengajarkan bahwa Allah selalu berkehendak untuk menyembuhkan dan bahwa obat serta dokter harus dijauhi, salah satu putra Parham meninggal saat berusia 1 tahun karena penyakit yang tidak disembuhkan. Bahkan anak itu mati 2 bulan setelah terjadinya bahasa lidah di sekolah Alkitab Bethel yang didirikan Parham di Topeka. Seorang putra lain dari Parham meninggal pada usia 37 tahun. Kebanyakan dari orang-orang yang menghadiri kebaktian-kebaktian Parham tidak disembuhkan. Pada bulan Oktober 1904, seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Nettie Smith meninggal. Ayahnya adalah seorang pengikut setia Parham dan menolak untuk mencari pengobatan bagi putrinya. Kematian anak perempuan kecil itu membuat opini publik berbalik melawan Parham karena penyakitnya sebenarnya dapat disembuhkan dan komunitas menganggap kematiannya itu tidak perlu terjadi. Parham sendiri menderita berbagai penyakit selama hidupnya dan kadang-kadang terlalu sakit untuk berpergian dan atau berkhotbah. Sebagai contoh, dia menghabiskan keseluruhan dari musim dingin pada tahun 1904 dan 1905 sakit di atas ranjang. Itu ditulis oleh James Goff ya dalam buku yang sama, halaman 94. Dan itu bertentangan dengan doktrinnya sendiri bahwa kesembuhan dijamin dalam penubuhan Kristus. Pada tanggal 22/1899, edisi majalah Apostolic Faith-nya, Parham membeberkan kepercayaannya dia sebagai berikut: keselamatan melalui iman, penyembuhan melalui iman, penumpangan tangan dan doa, pengudusan melalui iman, kedatangan atau premil Kristus, baptisan Roh Kudus dan api yang memeteraikan mempelai perempuan dan menganugerahkan karunia-karunia. Jadi kita melihat kombinasi dari berbagai penyimpangan yang ia telah kumpulkan dalam berbagai perjalanannya. Parham juga percaya doktrin anihilasi, orang-orang yang tidak selamat. Dia mengajarkan bahwa ada 2 ciptaan yang berbeda dan bahwa Adam dan Hawa adalah ras yang berbeda dari orang-orang yang katanya hidup di luar Taman Eden. Ras manusia yang pertama tidak memiliki jiwa. Demikian dia mengklaim, dan ras manusia tanpa jiwa ini dihancurkan di dalam air bah. Parham percaya bahwa hanya mereka yang menerima baptisan roh akhir zaman dan berbicara dalam bahasa lidah yang akan menjadi mempelai Kristus dan akan dimateraikan untuk perjamuan kawin anak domba, dan orang-orang ini akan mendapatkan tempat otoritas yang spesial pada saat kedatangan kembali Kristus. Dia percaya doktrin partial rapture, yaitu bahwa hanya orang yang berbahasa lidah yang akan diangkat. Ini adalah doktrin yang tidak alkitabiah. Dari John Dewey, Parham mengadopsi kesesatan bahwa kaum Anglo-Saxons adalah orang-orang Israel yang sesungguhnya. Dia sering berasosiasi dengan Ku Klux Klan dan percaya bahwa pernikahan antaras menyebabkan air bah nu, dan itu ditulis dalam buku The Topeka Outpouring, halaman 19. Parham tidak percaya bahwa orang-orang kulit hitam bisa dimateraikan sebagai bagian dari mempelai Kristus. Setelah kunjungan-kunjungannya kepada Dewey dan Sanford, Parham mendirikan sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas. Sekolah ini dipolahkan pada pelayanan Sanford dan dibuka pada bulan Oktober tahun 1900, dan di dalam sebuah gedung dengan 30 ruangan yang disebut sebagai Stone's Folly. Gedung itu dinamakan demikian karena nama pemiliknya, Stone, tidak mampu menyelesaikan gedung tersebut sebelum bangkrut.
Parham yakin bahwa kedatangan kembali Kristus akan didahului oleh suatu pencurahan hujan akhir berupa tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan dia percaya bahwa bahasa adalah bukti baptisan Roh Kudus. Lebih lanjut lagi, dia percaya bahwa bahasa lidah adalah bahasa yang benar-benar ada di bumi, yang akan memungkinkan para misioneri untuk mengkhotbahkan Injil ke ujung dunia tanpa perlu mempelajari bahasa-bahasa asing. Menurut pengajaran Parham, orang-orang yang menerima baptisan hujan akhir akan membentuk mempelai perempuan Kristus dan akan memerintah bersama dia pada saat kedatangannya. Parham mendorong murid-muridnya untuk mencari pengalaman ini, dan di dalam konteks ini dia menumpangkan tangan pada salah satu murid di sekolah Alkitabnya yang bernama Agnes Osman pada tanggal 1 Januari 1901, dan dikabarkan bahwa ia mulai berbicara dalam bahasa Cina dan belakangan dalam bahasa Bohemia. Dia berbicara dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam buku Topeka State Journal, Januari tanggal 9, 1901. Selanjutnya, Parham dan yang lainnya di sekolah Alkitab kecil itu juga dikabarkan mulai berbicara dalam bahasa lidah. Mereka bahkan mengklaim bahwa ada lidah-lidah api yang muncul di atas kepala orang-orang yang berbahasa lidah. Parham mengatakan bahwa profesor bahasa dan orang-orang lain yang berpendidikan linguistik mengiyakan bahwa bahasa lidah yang diucapkan para muridnya adalah bahasa-bahasa. Tetapi hal itu tidak pernah dikonfirmasi. Para wartawan koran pada waktu itu menggambarkan fenomena tersebut sebagai bunyi asal-asalan. Satu-satunya catatan real yang kita miliki tentang bahasa lidah yang diucapkan oleh murid-murid Parham ditulis oleh seorang wartawan dari Topeka State Journal. Saya menemukan sebuah salinan catatan ini sewaktu mengunjungi Kansas State Historical Society. Jadi ini klaim dari David Cloud. Mr. Parham memanggil Miss Lilian ke dalam ruangan dan meminta dia untuk mengucapkan sesuatunya. Awalnya dia menjawab bahwa Tuhan tidak sedang menginspirasikan dia untuk mengatakan apa-apa. Tetapi segera dia mulai mengatakan kata-kata yang aneh, yang terdengar seperti eosa, yusere lasema, calamalah kana leula sagenalan, ligle logle lazi logle, eneminemo sahra el masa rahme. Kalimat-kalimat ini lalu diterjemahkan sebagai Yesus berkuasa untuk menyelamatkan, Yesus siap mendengar, dan Allah itu kasih. Itu berdasarkan Hindu dan Zulu both are represents at Bethel School dalam Topeka State Journal 9 Januari 1901. Jadi kata-kata ligle logle lezi logle eneminemo ini persis adalah tipe bahasa lidah yang telah saya dengar dengan lusinan kali di berbagai kebaktian Pantekosta dan karismatik di berbagai dunia. Tetapi ini adalah bualan anak kecil. Pada tahun 1914, Charles Samway dengan rajin mencari bukti-bukti bahasa lidah pada awal gerakan Pantekosta adalah bahasa-bahasa sejati. Tetapi dia gagal untuk menemukan satupun yang dapat memastikan klaim-klaim yang dimunculkan. Dalam disertasi PhD-nya pada tahun 1919, Samway menegur koran lokal Houston Chronicle karena memberi laporan yang terlalu lekas percaya dan menyatakan bahwa ada surat-surat dari beberapa orang yang adalah juru penerjemah pemerintah di atau sekitar Houston pada waktu itu ketika Parham membuka sekolah Alkitab di sana, dan mereka satu suara menyangkal bahwa mereka mengetahui apa-apa tentang hal-hal yang diklaim. Setelah meneliti bahasa lidah yang diucapkan di misi Jalan Azusa yang dipimpin oleh William Seymour, maka pemimpin gerakan Holiness yang bernama W.B. Gadbey menyimpulkan bahwa semua itu bukanlah bahasa. Dalam buku yang berjudul The Spirit and the Bride yang ditulis oleh G.F. Taylor, sebuah publikasi gerakan Holiness, The Rocky Mountain Pillar of Fire, edisi 12 September dan 14 November 1906 berisikan laporan sebagai berikut. Orang Hindu ini bisa berbicara dalam 6 bahasa berbeda dan berkata bahwa dia tidak pernah mendengar satupun daripadanya dalam kebaktian bahasa lidah. Salah satu bahasa yang ia kuasai adalah Arab, dan beberapa orang dalam kebaktian-kebaktian itu mengklaim berbicara dalam
bahasa tersebut dan ia mengatakan bahwa kedengarannya seperti kotekan ayam kalkun. 12 September 1906. Seorang gentleman yang lama bertahun-tahun telah mengeplai pekerjaan misi di India baru saja tiba di LA dengan tujuan untuk mendapatkan misioneri ke ladang misinya yang mempunyai karunia bahasa lidah. Dia akhirnya kembali dengan pernyataan bahwa dia tidak menemukan seorang pun yang dapat benar-benar berbicara dalam bahasa manapun di India yang dia ketahui. Itu catatan 14 November 1906. Banyak ahli bahasa yang telah mempelajari bahasa lidah kaum Pantekosta dan karismatik yang telah sampai kepada kesimpulan yang sama. William J. Samarian, profesor linguistik di University of Toronto, merangkumkan risetnya sebagai berikut. Selama periode waktu 5 tahun, saya telah ikut dalam pertemuan-pertemuan di Italia, Belanda, Jamaika, Kanada, dan Amerika Serikat. Saya telah mengobservasi Pantekosta gaya lama dan juga Pantekosta baru. Saya pernah di pertemuan kecil di rumah-rumah biasa, sekaligus juga pernah berkebaktian di kebaktian raksasa yang publik, yang pernah melihat berbagai setting budaya yang berbeda, seperti yang ada di kelompok Puerto Rico di Bronx, pada pemegang ular di Appalachians, kaum Molokan Rusia di Los Angeles. Sangatlah diragukan bahwa yang disebut kasus-kasus xenoglossia atau berbicara dalam bahasa asing di antara kaum-kaum karismatik itu ada yang benar terjadi. Meragukan, ini seorang pakar linguistik. Kapanpun seorang mencoba untuk memverifikasinya, ia menemukan bahwa kisah-kisah ini terdistorsi luar biasa, atau bahwa para saksi ternyata inkompeten atau tidak dapat diandalkan dari sudut pandang linguistik. Glossolalia memang mirip bahasa dalam aspek tertentu, tetapi ini hanyalah karena pembicaranya secara tanpa sadar menginginkannya untuk seperti bahasa. Namun walaupun ada kemiripan pada permukaan kulitnya, glossolalia secara fundamental bukanlah bahasa. Jadi dia mengomentari, ya, Samarian ini mengomentari apa yang terjadi dalam gerakan Pantekosta yang dipimpin oleh Parham. Dalam buku yang tulisan yang berjudul Tongues of Men and Angels, Samarin 1972. The Gospel Message yang diterbitkan di Kansas City pada tahun 1906 mengandung kesaksian berikut. Kami kenal dengan Mr. Charles Parham banyak tahun yang lalu, dan ketika dia mengunjungi Kansas City dengan para pekerjanya setelah ia membuat pernyataan-pernyataan mengenai berkat luar biasa yang terjadi di sekolahnya di Topeka, kami mengundang dia untuk mengunjungi kami bersama para pengikutnya dan menceritakan kepada kami tentang pengalaman ini. Jadi mereka datang, dan sebelum pertemuan itu kami memberitahu dia bahwa ada orang-orang yang hadir yang dapat berbicara dalam bahasa Spanyol, Jerman, Arab, dan Swedia, dan bahwa jika ada di antara orang-orang yang dapat berbicara dalam bahasa lain, kami akan senang mendengar mereka dalam salah satu bahasa tersebut. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya pada malam itu. Namun mereka menceritakan pengalaman lalu mereka, dan mereka mengenai tulisan-tulisan aneh yang telah dilaporkan sebagai kerja Roh Kudus. Tapi ketika kami menanyai Mr. Parham secara tegas dan publik apakah dia tahu secara pasti tulisan-tulisannya adalah tulisan dari Roh Kudus atau hanyalah coretan-coretan, dia dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi bahwa dia sedang atau akan menyelidikinya. Tetapi laporan tentang penyelidikan itu tidak pernah kami dengar. Larry Martin, Skeptic and Scoffer, halaman 47 sampai dengan 48. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kali seorang mencoba untuk menguji secara objektif bahasa lidah atau penyembuhan atau tanda mujizat lainnya dari kaum Pantekosta, fenomena ini terbukti entah sama sekali palsu atau sangatlah ilusif. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang paling hebat selalu terjadi di tempat yang jauh atau pada waktu yang lama yang lalu, atau dalam kondisi lain yang tidak dapat diperiksa. Saya mengunjungi Kansas State Research Library di Topeka pada tahun 2002. Maksudnya narasumber ini, David Cloud, dan mendapatkan sebuah foto dari gedung tempat Parham mengadakan sekolah Alkitabnya. Gedung itu hancur oleh api pada tahun 1901. Saya juga menemukan beberapa artikel koran lama dan dokumen lainnya tentang sekolah Parham tersebut yang akan saya kutip dalam bagian berikut dari laporan ini. Dua artikel berisikan kesaksian
S.J. Regins, seorang murid yang meninggalkan sekolah tersebut, yang mengklaim bahwa murid-murid lain hanyalah mengucapkan kata-kata yang asal-asalan saja. Ini kutipannya. Saya yakin semua mereka gila, kata Mr. Regins kepada seorang wartawan dari ibu kota. Saya belum pernah melihat hal semacam itu. Mereka berlarian di ruangan sambil berbicara dan menggunakan gerakan tangan memakai bahasa yang aneh dan tidak dapat dimengerti ini, yang mereka klaim berasal dari Sang Maha Tinggi. Saya tidak pernah kata-kata asal-asalan, mereka mempunyai arti apa-apa. Saya mencoba untuk menjadi seorang Kristen yang serius. Ketika saya meninggalkan kumpulan itu hari ini, saya memberitahu alasan saya dengan segenap keseriusan yang saya miliki. Mr. Regis mengatakan bahwa sebagian dari tulisan Miss Ausin atau Miss Osman yang dia klaim diinspirasikan disodorkan kepada seorang dari Cina di Topeka dengan tujuan murni untuk melihat apakah dia dapat menerjemahkannya. Orang Cina itu mengangkat tangan dan berkata, saya tidak paham. Bahwa ke orang Jet, Mr. Regis menceritakan kisah ini dan tanpa senda gurau. Dan jika dia ada hal yang lucu dalam ceritanya, itu terjadi tanpa sengaja karena dia terlihat sangat serius. Jadi ada satu saksi namanya Mr. Regins, dan dia bersaksi bahwa semua yang terjadi pada saat itu seperti berkata-kata asal-asalan saja. Kemudian dia berkata lagi bahwa mereka mulai mengklaim karunia bahasa lidah dan karunia membeda-bedakan, dan masing-masing berbicara kata-kata kacau yang berlainan sambil mengklaim diinspirasikan Allah, dan bahwa mereka mengucapkan salah satu dari bahasa-bahasa asing. Saya tidak terpengaruh dan dapat melihat bahwa murid-murid sekolah itu telah dimimpikan kepada hal ekstrim ini melalui fanatikisme mereka, dan akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan sekolah itu. Sesuai dengan itu, Sabtu pagi terakhir saya pergi, tetapi sebelum pergi saya memanggil teman-teman yang satu gedung itu bersama dan menjelaskan kepada mereka alasan saya untuk pergi. Saya memberitahu mereka bahwa mereka berada dalam pengaruh si jahat, dan bahwa hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah meninggalkan sekolah itu seperti yang saya lakukan. Mereka semua menertawakan saya, dan saya meninggalkan sekolah itu dan tidak ada niat kembali, kata Mr. Regins. Sekitar 15 anggota koloni tersebut kini telah diberikan karunia bahasa lidah, dan ketika seorang wartawan State Journal mengunjungi sekolah itu pagi ini, masing-masing dari murid favorit itu dipanggil dan mengucapkan beberapa kalimat dalam kata-kata yang aneh dan tidak alami, yang tidak mereka tahu artinya ataupun bahasa apa kata-kata itu. Ini adalah pemandangan yang aneh bin ajaib. Satu ruangan penuh dengan lelaki dan perempuan sekolah itu sedang duduk-duduk, lalu terkadang mencuat pengucapan-pengucapan singkat dalam salah satu bahasa yang mereka klaim dapat mereka ucapkan, dan menulis dalam coretan-coretan yang aneh dan tak dapat dipahami, yang mereka percaya adalah karakter untuk kata-kata dalam bahasa Syria, Cina, Jepang, Arab, atau bahasa-bahasa lain. Ini adalah kesaksian dari Mr. Regins tadi dalam Topeka State Journal 7 Januari 1901. Kami yakin bahwa Regins sudah tepat dalam penilaian dia bahwa Parham dan murid-muridnya mengucapkan kata-kata asal-asalan saja dan mempraktekkan fanatikisme dan berbeda dan berada di bawah pengaruh si jahat. Perhatikan gambaran berikut yang diberikan oleh Parham mengenai apa yang muridnya sedang lakukan pada hari Osman memulai karir bahasa lidahnya. Ini kutipan. Pada hari berikutnya saya pergi ke pusat kota dan kembali. Saya menemukan seorang murid sedang duduk di lantai, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Tidak ada dua orang yang berbicara bahasa yang sama, dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa tetangganya. Topeka Mail and Breeze. Hal ini dengan jelas bertentangan dengan instruksi Alkitab tentang penggunaan bahasa lidah. Bahasa lidah di sekolah Alkitab Bethel pada Januari 1901 adalah suatu kekacauan yang menurut Alkitab bukanlah berasal dari Allah. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-33. Alkitab mengatakan bahwa bahasa lidah tidak boleh dipergunakan kecuali jika diterjemahkan, dan sekalipun demikian, karunia ini hanya boleh dilakukan oleh satu pembicara secara bergiliran. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 28. Lebih lanjut lagi, perempuan tidak boleh berbicara. 1 Korintus 14 ayat 34. Parham mengklaim bahwa Osman tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris selama 3 hari setelah pengalaman bahasa lidah pertamanya. Kesaksian dia sendiri mengatakan bahwa banyak kali kami hanya dapat berbicara dalam bahasa lain. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa seorang nabi atau pemakai bahasa lidah yang sejati dapat mengendalikan dirinya. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-32.
bahasa lidah Osman yang tak terkendalikan itu sudah pasti bukan dari Allah. Tidak adanya kendali atas bahasa lidah yang terjadi juga digambarkan oleh Lilian, seorang murid lainnya di sekolah Alkitab Parham. Lidah saya mulai terasa tebal dan aliran tawa yang besar melanda hati saya. Saya tidak dapat lagi memikirkan kata-kata pujian, sebab pikiran saya terkunci, tetapi mulut saya dipenuhi oleh aliran kata-kata yang saya sendiri tidak pahami. Saya mencoba untuk tidak tertawa karena saya takut mendukakan roh. Saya mencoba untuk memuji Dia dalam bahasa Inggris, tetapi tidak dapat. Jadi saya hanya membiarkan pujian keluar seolah-olah dalam suatu bahasa baru. Itu menurut Lydia dan dicatat dalam The Topeka Outpouring halaman 61, tulis oleh Martin. Ini bertentangan dengan apa yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat. Seperti yang sudah kita lihat dalam catatan koran yang dikutip di atas, murid-murid Parham bukan hanya mengklaim berbicara dalam bahasa lidah, tetapi juga menuliskannya. Mereka mengklaim bahwa tulisan-tulisan ini adalah bahasa asing, seperti bahasa Cina. Tetapi ketika kita teliti oleh orang-orang yang berpengetahuan, didapatkan hanyalah coretan-coretan yang tidak memiliki arti. Topeka Daily Capital ada menerbitkan contoh-contoh dari tulisan terinspirasikan dari Osman dan masih bisa dilihat hari ini di Kansas State Research Library. Memang itu tidak lebih dari coretan anak kecil. Orang-orang ini tertipu, sederhananya demikian. Pers menyebutkan tulisan-tulisan ini hieroglif yang aneh dan tak dapat dibaca menurut Goff halaman 80. Wartawan dari Topeka State Journal mengobservasi Agnes Osman ketika dia katanya sedang menulis dalam inspirasi. Miss Osman duduk di samping sebuah meja, menuliskan surat-surat tertentu yang akan dikirimkan pagi itu. Segera setelah menyelesaikan surat-surat tersebut, dia duduk lagi untuk menulis dan langsung mengumumkan bahwa tangannya menolak sama sekali untuk menulis huruf-huruf dalam bahasa Inggris. Dengan tangannya tanpa sadar ia membentuk huruf-huruf dari suatu bahasa lain. Ketika dia tidak bisa memberitahu bahasa apa itu, dia tidak menerjemahkan huruf-huruf itu. Ketika menuliskan huruf-huruf tersebut, otot-otot tangan Osman kelihatannya berkontraksi dan dia menulis seperti agak kejang-kejang. Tangannya tertarik maju mundur untuk membuat coretan-coretan itu. Ditulis dalam buku Hindu and Zulu Both are Represents at Battle School, Topeka State Journal, 9 Januari 1901. Fenomena yang sama terjadi dengan menulis otomatis dalam New Age yang jelas berasal dari iblis. Tidak ada sedikit pun kacau acuan pada hal semacam ini dalam kitab suci Perjanjian Baru. Para kaum Pentakosta awal mengira bahwa mereka akan bisa berkhotbah dalam bahasa-bahasa asing melalui karunia bahasa lidah. Parham dikutip sebagai berikut dalam sebuah artikel koran pada waktu itu. Ini adalah pekerjaan yang indah, ini kata Parham, karena muncul pas sebelum abad ke-20. Kami telah lama percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kami, dan bahwa kuasa itu akan diberikan bagi kami untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan waktunya akan tiba, kami akan diutus untuk pergi ke segala bangsa dan memberitakan Injil. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan berbahasa untuk berbicara kepada orang-orang dari berbagai bangsa tanpa harus mempelajarinya di sekolah. Wawancara dengan Parham oleh Topeka State Journal, 7 Januari 1901. Kami telah memberikan beberapa pesan untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, kata Parham, dan kami harus menaati perintah itu. Sebagian dari pekerjaan kami adalah mengajarkan gereja-gereja betapa tidak bergunanya menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan misioneri untuk pekerjaan di tanah asing, padahal yang perlu mereka lakukan hanyalah minta Allah untuk kuasa, lalu memiliki iman bahwa kuasa itu akan datang. Menurut Parham dikutip dalam Kansas City Times 27 Januari 1901. Sebagaimana ternyata mereka tertipu dalam hal ini, sama seperti dalam semua hal lainnya. Alfred Garr dan istrinya pergi ke India dengan keyakinan bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa supranatural. Tetapi mereka segera mendapatkan bahwa itu adalah delusi. May Lau dan Rosa Pittman pergi ke Jepang, yakin bahwa akan berkhotbah dalam bahasa Jepang. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa tidak seorang pun dapat paham bahasa lidah mereka, mereka pindah ke Hong Kong dengan pemikiran bahwa pastinya karunia mereka adalah bahasa Cina. Tetapi mereka tidak lebih berhasil di sana. T.J. McIntosh adalah misioneri Pantekosta pertama yang pergi ke Macau, dan dia walaupun
Dia berharap dapat langsung bicara dalam bahasa Cina dengan lancar. Harapan-harapannya segera kandas. Jadi orang-orang ini adalah misioneri yang mengklaim punya bahasa lidah. Mereka pergi ke kota-kota, ke negara-negara lain, dan semua terbukti bohong. Banyak misioneri Pantekosta lainnya yang pergi ke luar negeri dengan kepercayaan bahwa mereka memiliki kemampuan mujizat untuk berbicara dalam bahasa-bahasa ke tempat mana mereka diutus. Klien-klien Pantekosta ini diketahui luas masa itu. Seperti Shetot dalam Bible Missionary Society menyelidiki 18 orang Pantekosta yang pergi ke Jepang, Cina, dan India dengan harapan untuk berkhotbah kepada orang-orang asli di negara-negara tersebut dengan bahasa mereka sendiri, dan menemukan bahwa dari pengakuan mereka sendiri tidak pernah satu kali pun mereka melakukan itu. Ketika orang-orang ini dan misioneri lain pulang dengan kecewaan dan kegagalan, para Pantekosta dipaksa untuk memikirkan ulang pandangan awal mereka tentang berbicara dalam bahasa lidah. Sekolah Alkitab Parham di Kansas tutup dalam hitungan bulan, dan dia pindah ke Texas untuk mendirikan gereja-gereja. Dia juga memulai sebuah sekolah Alkitab baru di Houston. Jadi kita bisa lihat fakta ini. Sejarah membuktikan dengan catatan-catatan sejarah yang begitu lengkap, membuktikan bahwa karunia bahasa lidah tidak ada lagi sekarang. Orang-orang yang ditipu oleh Parham dan semua yang ada ternyata pergi ke negeri-negeri lain untuk melakukan penginjilan di sana. Mereka pikir mereka mendapatkan karunia bahasa lidah dan semuanya adalah kosong. Jadi bagi Anda yang masih terjerat dalam kebohongan karunia bahasa lidah modern ini, segera keluar dari kebohongan itu. Salam Maranatha Evangel.